Senyum. Ya, bagus. Bagus sekali. Kamu seperti penari yang mahir. Kalau gini caranya, pasti Nanda deh yang dipimpinnya. Nggak mungkin. Lihat aja nanti. Rasain lo, sekarang pasti gue yang jadi pemimpin. Pergelangan kaki kamu bengkak. Keserio. Aduh. Nanti sakit apa? Pelan. Ya. Jadi sebaiknya untuk beberapa hari ini kamu tidak usah mulai dulu ya. Kamu tunggu sampai kaki kamu sembuh. Oke? Tadi saya menemukan ada minyak di lantai tempat di mana Nanda terpleset. Saya curiga ada yang bermain curang. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Siapa saja yang berani melakukan ini akan dihukum seberat-beratnya. Nanda, apa kamu mencurigai seseorang? Enggak, Bu. Kamu yakin? Yakin, Bu. Baiklah, kalau begitu. Ibu akan selidiki lagi. Dan Ibu akan menemukan siapa yang keladi dalam masalah ini. Nah, Nanda, kamu istirahat dulu ya. Baik, Bu. Ayo anak-anak, kalian harus latihan lagi. Mari, Bu. Kamu kenapa sih nggak bilang? Padahal kamu udah tahu kalau Cindy itu yang membuat semua ini. Pertama, aku nggak punya bukti kalau Cindy pelakunya. Kedua, kalau aku punya bukti, Cindy akan dihukum dan penampilan kita di sekolah nggak bagus. Cindy kan pinter nari. Itulah kamu, selalu mentingin kepentingan orang lain. Makanya orang lain tuh selalu cari keuntungan dari kelemahan kamu ini. Panas kamu makin tinggi, Tis. Hei, apa-apa nih? Kalian di sini berdua saya gaji untuk bekerja, bukan malas-malasan seperti ini. Mengerti kan? Lihat, sudah jam berapa? Saya minta maaf, Pak. Tapi kan Bapak bisa lihat sendiri Alisa sedang sakit, Pak. Gak mungkin Alisa kerja dengan kondisi seperti itu. Sakit. Ya, Alisa memang sakit. Tapi kamu tidak sakit kan? Semestinya kalau kamu tidak sakit, kamu harus menggantikan Alisa. 2 shift. Ngerti kamu? Ayo kerja. Ayo, tunggu apa lagi? Hei! Ayo! Ya,
Alisa saya, tenang aja. Aku akan menjaga kamu sampai kamu sembuh. Oke sayang? Saya tidak suka melihat kamu pucat seperti ini. Kalau kamu membutuhkan saya akan pasti datang untuk kamu, Alisa. Oke. Maaf, Non. Ini sarapannya. Bukan ini yang saya mau, bego. Yang saya mau botol minuman saya. Mana? Maaf, Non. Saya nggak tahu. Saya cuma diperintahkan sama Tuan memberikan sarapan ini untuk Non. Pakai nyaut segala lagi. Cepat ambil botol minuman saya. Tenang dulu, Non. Kamu, bawa keluar itu. Cepat. Ini kan yang Non Sarah mau. Nggak boleh. Ini kan bisa merusak kesehatan Non Sarah. Nanti Non Sarah mabok lagi. Udah jangan cerewet. Dengan ini, saya bisa melupakan sakit hati dan penghinaan karena kehilangan Angga. Ngerti kamu? Ya, terserah Non saja. Yaudah sana keluar. Permisi. Ayo Sarah, minum terus, karena Angga bukan milik kamu, tapi milik aku. Sarah, pergi Alicia, pergi kamu, pergi. Kamu jangan mimpi Sarah. Pergi. Tangkap anak kencur segitu aja nggak bisa. Begitu sudah dekat masih juga lolos. Dasar orang tolol semuanya. Saya beri kalian waktu 3 hari untuk menemukan di mana Angga sembunyi. Jelas? Awas kalau kalian gagal. Maaf, Pak. Bagaimana kalau kita mengintai Rian untuk mengetahui tempat persembunyian Angga, Pak? Saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Saya mau tahu hasil akhir. Bawa Angga ke sini. Baik, Pak. Goblok! Sana pergi! Tuan, Tuan, Non Sarah, Tuan. Non Sarah. Sarah? Sarah, kamu jangan lakukan itu, Sarah. Lo tuh udah nyebabin hidup gue berantakan dan penuh masalah. Sekarang waktunya gue pembalasan sama lo. Sarah, kamu jangan lakukan itu, Sarah. Papa sangat sayang sekali sama kamu. Sarah, kamu jangan bertindak bodoh. Lo coba-coba berani lagi sama gue. Sarah, Gue bakal dorong lo. Lo bakal jatuh dan masalah gue semua selesai. Sarah, jangan kecewain Papa, sayang. Please, sayang. Sarah, Jangan berani-berani mendekat lo. Berani mendekat, gue dorong lo. Masalah gue selesai. jangan lakukan itu ya, sayang ya. Papa cinta sama kamu, sayang. Sarah, jangan lakukan itu ya. Jangan kecewain Papa ya, sayang ya. Sarah. Sarah.
sudah memberikan respon yang baik dengan hasil pengobatan yang saya berikan. Terima kasih Nasam. Mudah-mudahan dengan cara Nasam ini, Tante bisa lebih baikkan lagi. Bukan begitu, Sonia? Iya. Sekarang biarkan Tante istirahat. Iya. Alisa, kita pulang yuk. Biar Bunda bisa istirahat. Bunda, Alisa pulang dulu ya. Jangan, Alisa nggak boleh pulang dulu. Alisa harus di sini nemenin Bunda. Alisa nggak boleh pergi. Bunda nggak ada temennya di sini. Bunda, Alisa pulang mau bikin PR. Besok Alisa balik lagi kok. Iya Bunda, Alisa mau bikin PR. Ya udah kalau mau bikin PR. Ya udah sekarang bikin PR. Jangan deh, jangan bikin PR. Dadah Bunda. Dadah Alisa. Hati-hati ya. Iya. Sam, kenapa kamu berbuat begitu? Tuti, kamu mau nggak ke kantin beli coklat? Boleh, Mah. Ya, hati-hati ya. Ya, Tuti hati-hati ya. Karena Alisa yang asli sebentar lagi akan datang. Kita harus membuat semuanya ini sesempurna mungkin di hadapan Tante. Sebaiknya secara pelan-pelan kita harus menjauhkan Tuti dari Tante. Saya pikir ya ini memang agak sulit sih. Tapi dengan begitu, kalaupun Tuti dan Alisa dihadapkan di Tante, dua-duanya, itu akan membingungkan Tante. Ya, mudah-mudahan dengan caramu bisa berhasil. Kamu sakit. Kenapa, Pak? Ini, Bu. Neng Nanda kakinya terpeleset waktu latihan lari di sekolah. Kesleo, Bu. Terus kata dokter suruh pakai selup ini untuk dioleskan di bagian kakinya, Bu, setiap hari. Sini. Oke, sekarang antar Nanda ke kamar, lalu kamu boleh pergi. Iya, baik, Bu. Keluar kamu. Ya, baik, Bu. Nanda, saya belum pernah melihat ada anak begitu bodoh dan tidak berguna seperti kamu. Pertama, nilai pelajaran jelek, tidak bisa masak, dan sekarang tidak bisa nari. Tante, tadi itu cuma kecelakaanku, Tante. Alah, kamu itu nggak usah banyak alasan, Nanda. Kalau memang cuma kesleo, nggak usah pakai salah beginian deh. Pengobatan sederhana juga udah cukup. Maksud Tante, pengobatan apa, Tante? Pengobatan yang hanya direndam dengan air hangat, oke? Dan sekarang, kamu harus ikutan. Ayo! Tante, Nanda nggak bisa jalan, Tante. Kamu jangan manja ya. Ayo sini, sini. Sini, Tante. Kekuatan saya hilang lagi. Masukin kayak kamu. Masukin. Sekarang kamu. Masukin, Nanda. Masukin. Masukin.
teriak-teriak. Selamat siang, Pak. Siang. Kedatangan kami berdua di sini untuk mencari seseorang. Dan kami membawa fotonya. Apa Bapak mengenali? Benar, Pak. Saya sungguh belum pernah melihat orang ini. Dia bersama seorang gadis. Mereka baru selesai melakukan pembunuhan. Apa? Pembunuh? Tapi benar, Pak. Saya belum pernah melihat orang ini. Maaf, Pak. Seandainya saya melihat orang ini, kira-kira siapa yang bisa saya hubungi? Oke, saya Wakatunawa, Pak. Bapak bisa hubungi saya di nomor ini. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Saya sudah tahu semuanya. Pertama kali saya melihat kalian berdua, saya sudah mulai curiga. Tapi saya tidak menyangka bahwa kasusnya adalah pembunuhan. Itu nggak benar, Pak. Kami bukan pembunuh. Mereka bersekongkol untuk menjebak kami. Lalu kenapa kamu tidak melaporkannya ke polisi? Polisi? Pak, mereka itu orang yang sangat berkuasa. Kalau kami lapor ke polisi, itu sama juga kami menyerahkan diri ke polisi. Saya nggak tahu, saya bisa percaya dengan kamu atau tidak. Tapi setelah melihat wajah Alisa yang seperti malaikat ini, saya tidak menyangka kalau kasus kalian adalah pembunuhan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Tenang aja. Kalian berdua berada di tangan yang aman. Jadi jangan sungkan-sungkan meminta bantuan kepada saya. Pak, apakah Bapak bisa melakukan sesuatu untuk kami, Pak? Sebenarnya kami mempunyai teman namanya Mas Rian, tapi kami nggak tahu harus gimana cara menghubunginya dia, Pak. Karena handphone kami hilang, Pak. Tentu. Saya pasti akan menolong kalian. Tapi ingat, kalian berdua harus menceritakan sedetil-detilnya kepada saya. Mengerti kalian? Terima kasih banyak, Pak. Oke. Kalau begitu, kamu Angga, silakan bekerja lagi. Dan kamu, silakan beristirahat kembali. Angga, kamu terus hati-hati nggak? Kita nggak bisa percaya begitu aja sama orang itu. Lis, tolong jangan berpikir yang bodoh, Lis. Kalau dia mau, dia bisa menyerahkan diri kita ke orang yang dia tadi. Aku yakin dia itu orang yang baik. Angga, jangan tinggalin aku, nggak, aku takut. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya nggak mungkin aku tinggalin kamu, Lis. Halo adek, adek baru tinggal di sini ya? Pantas om nggak pernah lihat kamu di sini. Itu diproses lagi. Baik, Pak.
Sekalian tolong panggil Pak Rian sini. Tapi Pak, Pak Rian... Kenapa? Dia nggak ada di ruangannya? Iya. Lantas kemana dia? Yaudah, kamu boleh keluar. Mas sore, Mas. Halo, Halo, ada apa mas? mana Rian? Ada, dia lagi tidur. Dia bilang kalau nggak mau diganggu. Kasih pelajaran tuh anak. Itu suara Nanda? Kok nangis? Kenapa lo jam segini? Mas nggak usah khawatir. Semuanya baik-baik aja kok. Kakinya Nanda cuma sakit sedikit aja. Tapi kita udah ngerawatin dengan baik kok mas. Mana Nanda? Oke, sebentar ya mas. Bangun! Dengar Nanda, ini telepon dari papa kamu. Awas sampai kamu ngomong apa-apa ya. Halo sayang, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Pak. Nana nggak apa-apa. Papa nggak usah khawatir. Papa pulang sekarang ya. Kamu istirahat ya nak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Sini. Dengar anak kecil. Kamu masih saja jadi simpatik pada papa kamu. Oke, sebentar lagi papa kamu akan datang. Kamu harus dalam keadaan baik-baik aja. Sini Nanda. Sini. Tante sakit, Tante. Diam kamu. Tante sakit, Tante. Tante, banyak-banyak Tante. Salam itu panas sekali. Diam kamu Nanda. Makin banyak salamnya, makin cepat sembuh kaki kamu. Dasar bodoh kamu. Tante sakit. Perempuan ini harus dikasih pelajaran. Tante bener, Tante. Sakitnya udah hilang. Apa? Tapi salep ini? Nggak mungkin Anda. Nggak mungkin Anda. Diam kamu. Awas kamu Nanda. Tehnya, Pak. Makasih. Sonia, hati Papa terasa tenang sekali setelah sholat. Dan Papa tambah yakin bahwa Alisa akan datang, entah bagaimana caranya. Dan Papa yakin juga bahwa Mama akan sembuh. Insya Allah, Pak. Tuti sayang, sini makan kuenya nih. Ayo. Tuti. Ada apa dengan anak itu, Sonia? Kasihan anak itu. Tuh kan Mas, kamu lihat sendiri kan? Nanda baik-baik aja kan? Dia lagi tidur pulas. Terima kasih Tuhan.
Apa kamu pikir saya itu ngejaga Nanda? Bukan itu masalahnya. Cuma tadi di kantor saya dengar suara Nanda parah sekali. Siapa yang merawat lukanya? Apa begini cara merawat luka? Saya, Mas, tunggu dulu. Nanti aja kita periksanya. Si Nanda kan lagi tidur pulas. Nanti kamu Nanda tidur, oke? Mana bisa sembuh? Kok baru seperti ini? Sayang, ini papa sayang. Ini papa sayang ya, jangan khawatir. Tuti sayang, kamu gak usah sedih. Gak usah nangis sayang. Kamu coba ngerti ya, kalau kakek itu gak ada maksud untuk nyakitin hati kamu. Kalau kakek tidak mencantumkan nama kamu dalam keluarga ini, ya. Tuti nggak marah ke kakek Zaki. Tuti juga mau Kak Alicia kembali ke sini. Dan Bunda Saija sembuh. Tapi kenyataannya keluarga ini akan lengkap. Dan Tuti tidak diperlukan lagi. Sayang. Itu gak akan terjadi, sayang. Itu gak akan terjadi. Bunda Saija pasti akan bertemukan lagi anaknya Alisa. Dan kamu tetap menjadi anak mama. Anak perempuan mama yang cantik, baik. Jadi Tuti gak boleh lagi punya pikiran seperti itu. Kamu akan selalu tetap menjadi bagian rumah ini. Mama, jangan tinggalin Tuti ya. Gak akan, Tuti. Mama gak akan tinggalin Tuti. Mama sayang sekali sama Tuti. Ya? Sayang. Terus kamu minum obatnya? Aku nggak mau. Alisa, gimana kamu mau sembuh kalau kamu nggak minum obat? Ayo dong. Tapi aku nggak suka rasanya itu pahit. Katanya kamu mau sembuh. Ayo dong, Lis. Minum. Enggak, aku nggak suka. Kan kamu masih cengeng. Mulai besok kamu tidak perlu makan obat pahit itu lagi, Alisa. Saya membawa berita yang sangat bagus sekali. Dan saya yakin berita ini bisa membuat kamu sembuh, Alisa. Berita apa itu? Teman kamu, Rian. Rian? Pak, terus Bapak udah nemuin nomor teleponnya, Pak? Saya bukan saja sudah menemukan nomor teleponnya. Bahkan saya sudah menghubungi dia. Terus Bapak juga bilang kalau... Iya. Saya sudah menceritakan semuanya. Dan dia sangat senang sekali mendengar kalian berdua berada di sini. Oh ya? Dan katanya besok dia ingin bertemu kalian. Oh ya? Ya, tapi di mana, Pak? Danau Cibubur. Alisa, ini kabar yang sangat bagus, Alisa. Makanya kamu cepat sembuh dong, supaya kita bisa pergi ke sana besok. Hei. Alisa tidak boleh pergi dari sini. Biarkan Alisa istirahat di sini. Dia sedang sakit. Untuk bekerja saja dia tidak mampu. Apalagi untuk bepergian. Kalau kamu ingin pergi menemui Rian, silakan. Tapi ingat, biarkan Alisa istirahat di sini. Ngerti kan? Ya, mungkin itu jalan terbaik, Lis. Oke. Kamu boleh melanjutkan kerja kamu. Kamu, Alisa, istirahat. Terima kasih banyak, Pak. Gimana menurut kamu, Lis? Aku nggak tahu. Yang aku tahu kalau kamu pergi, aku harus terus sama-sama kamu.
Kalau aku pikir malahan kamu lebih aman kalau kamu di sini. Enggak, aku nggak aman di sini. Aku nggak nyaman ada di sini. Itu semua karena ada keponakan pemilik kafe itu. Dengar, Lis. Kalau kamu terus curiga kayak gini, gimana masalah ini mau selesai? Ini kesempatan baik buat kita, Lis. Jadi besok aku bisa nemuin Mas Rian di sana, ya? Kamu istirahat yang manis di sini. Jaga diri kamu baik-baik. Tapi kaki kamu kelihatannya parah sekali. Saya heran melihat luka bakar ini. Kalau hanya kesleo, nggak akan berakibat begini. Ini obat yang harus dibeli. Dan tolong jaga dia baik-baik. Kulitnya akan sembuh dalam 2 minggu ini. Jadi jangan menggunakan apapun di kaki. Tapi saya nggak merasa sakit atau kaki saya terbakar karena salep itu. Bahkan rasa kesedarannya sudah hilang. Dan Nanda berharap 1 atau 2 hari ini Nanda bisa sembuh agar Nanda bisa ikut lomba nari antar sekolah. Kalau Nanda nggak merasa sakit, itu sangat aneh. Biar bagaimanapun, jangan mengambil resiko. Menari mungkin tidak boleh. Bahkan Nanda dalam 1-2 hari ini tidak boleh berjalan. Saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Apa yang kamu katakan tentang ini? Mas, ini terjadi karena Nanda nggak mau dengerin saya, Mas. Nanda nggak mau nurut apa kata saya. Saya udah bilang ke Nanda kalau ngolesin salapnya itu sedikit aja. Tapi Nanda tetap bersikeras ngolesin salapnya banyak-banyak supaya kakinya cepat sembuh. Dia itu nggak mau ketinggalan lomba menari, Mas. Apa kamu tadi nggak ngeliat? Dia berargumentasi dengan dokter. Saya lihat sendiri kok. Dan saya juga lihat betapa lembutnya kamu memakaikan perban buat Nanda. Terima kasih, Sally. Tapi mulai sekarang, biar saya merawat Nanda. Kamu boleh pergi. Mas. Kamu boleh pergi. Ikut lomba nari. Tenang aja sayang ya. Ada papa di sini yang menjaga kamu. Ya. Anak itu sangat keterlaluan. Kita sudah kehabisan waktu, tiba-tiba semua rencana menjadi berantakan. Kelihatannya rencana pernikahan kamu menjadi sangat lama. Kita harus bertindak cepat sebelum semuanya menjadi berantakan dari tangan kita. Iya, Tante. Kita nggak bisa bergantung terus kepada Philip. Kamu telepon siapa? Halo? Apakah ini benar kantor pengacara Bapak Ibrahim dan rekan? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Jalan dulu. Bagaimana? Kalian nyaman tinggal di sana? Untuk saat ini nggak ada masalah, Pak. Tapi saya sangat berterima kasih sekali kalau proses ini bisa dipercepat. Oke. Tapi kenapa harus terburu-buru? Bukannya kamu ingin ketemu Angga? Angga? Hanya Tuhan yang tahu dia di mana sekarang. Angga hanya kambing hitam buat keluarga kami, Pak. Pak, kami sangat berterima kasih kalau proses ini bisa dipercepat. Baik. Saya akan buat semudah dan secepat mungkin.
kalian sekarang boleh pergi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Kondisi tante saja banyak mengalami kemajuan. Terima kasih, Nasam. Om sudah tidak bisa berkata. Sonia sayang, ternyata kamu ada di sini juga. Peggy, ada apa? Kenapa kamu kesini? Oh Sam, aku punya 2 alasan datang ke sini. Pertama, aku jenuh di rumah terus Sam karena aku yakin Sonia pasti ada di sini. Ternyata betul kan Sonia ada di sini. Dan kedua, aku juga bawakan kacamata kamu yang ketinggalan karena aku nggak mau kamu bacakan koran untuk pasien kamu karena kamu pikir itu adalah laporan kesehatan pasien kamu. Sam, penyakitmu itu nggak hilang-hilang dari dulu. Pelupa. Memangnya kalian sudah saling kenal berapa lama? Begini, Peggy. Dalam beberapa hari ini, kan Sam yang merawat Tante. Jadi, Om merasa sudah sangat dekat sekali dengan Sam. Dan Om sudah menganggap dia sebagai anak sendiri. Makanya Om bisa lebih tahu sedikit dari Sam. Oh, bisa aja. Om tahu, itu adalah salah satu yang saya suka dan sekaligus saya benci sama Sam. Karena begitu banyaknya orang yang cinta sama dia, seakan-akan saya ini adalah orang yang terakhir yang diingat sama Sam. Mama. Sonia, ini pasti anak kamu, iya kan? Yang kamu ceritakan sama saya. Bukan, ini Tuti. Salam sama tante, sayang. Sayang, cantik sekali kamu. Tapi dia anak saya juga kok. Nanda, ya siapa yang datang? Halo, Nanda. Udah, kamu jangan bangun. Kamu kan masih lemas. Nanda, ada berita bagus loh buat kamu. Satu-satunya berita yang sangat baik buat Nanda, yaitu Nanda bisa ikut nari antar kelas. Justru itu, Ibu bawa kabar yang mau Ibu sampaikan sama kamu. Bagaimana caranya? Makin Nanda aja belum sembuh-sembuh. Kamu nggak nari kok. Ada perubahan program acara. Jadi Cindy dan teman-teman yang lainnya menari, terus kamu mengisi acara untuk menyanyinya. Ibu rasa suara kamu nggak bermasalah kan? Nanti biar Ibu suruh mobil untuk menjemput kamu di rumah, ya? Terima kasih ya, Bu. Terima kasih banyak. Senang banget. Ya sudah, kalau gitu Ibu pamit dulu. Kamu istirahat ya, biar cepat sembuh. Ibu pulang dulu ya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Nanda senang banget. Terima kasih ya, Bu. Iya. Ayo, Bu. Saya kan sudah bilang ke kamu, Nanda. Saya nggak akan mengizinkan pengorbanan kamu jadi sia-sia. Terima kasih udah memenuhi permintaan saya. Ya, terima kasih juga. Selamat siang, Pak. Siap. Brengsek, gue dijebak. Mau lari kemana lo? Sek, mana? Masih nggak? Lepas tuh kali. Mirna, agenda saya besok apa?
Hari ini semuanya udah beres, Pak. Tapi besok, Bapak ada rapat buat transaksi baru. Wow, saya senang sekali dengan cara kerja kamu yang cepat. Tapi saya mau besok kamu hadir di rapat itu ya. Tapi Pak... Kenapa? Kamu gak usah khawatir, ya. Saya percaya penuh sama kamu. Tapi kalau kamu ragu, besok ada manajer di sana yang dampingin kamu. Dan malam ini saya ada pekerjaan penting, mungkin saya tidak balik kantor sampai besok sore. Tapi kalau tiba-tiba Pak Philip nanyain Bapak? Kamu kan sudah tahu harus ngomong apa sama Pak Philip. Ya? Perfect banget. Hubungan saya dengan Rian berjalan dengan sangat lancar. Rian juga sudah mulai mempercayai saya. Sebentar lagi saya yang akan mengurus semua transaksi untuk Rian. Dan saya akan mengurus Philip. Sebentar lagi, saya akan menghandle semua urusan perusahaan. Dan di saat Sonia datang untuk mengetahui hal itu, semua akan terlambat. Angga tidak akan kembali lagi ke sini. Sekarang cuma ada kamu dan aku.